Bismillahirrahmanirrahim. Al-muttasilu tawi iku nerangake hadis muttasil. Al-muttasilu tawi hadis muttasil. Wa ya muttasil iku al haditsu hadis. Alladzi tasalakang alladzi hadis itasalakang sambung. Apa sanaduhu sanate alladzi bisimai kulli rawin kalau ngurungini saban-saban rawi. Min ruwatihi saking para perawi hadis. Iman nyatane sing rawi faqahu kan tetep indum dhuwure alladzi atau man. Ila muntahahu temoko sampai akhir sanad. Sawan padogo kana ono apa intahu akhir sanad ilaihi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marang Nabi sallallahu alaihi wasallam au ila sahabi au ila sahabi utawa marang sahabat. Wa yuqalu lan ngendikake lahu marang hadis muttasil. Apa al mausul hadis mausul wal mu'tasilu lan hadis mu'tasil. Wa bihadza lan saking ikilah keterangan oleh madan nuruhi. Apa anal musnad saat men hadis musnad iku akhasul lebih khusus minal muttasili sang hadis muttasil. Fa kullu musnadin maka utawi saban-saban hadis musnad iku muttasilun hadis muttasil. Walaysa lan ora ono apa kullu muttasilin saban-saban hadis muttasil ora ono iku musnad dan hadis musnad. Wala hada ta'rifiran ing atas ikilah definisi. Fal mauqufu maka utawi hadis mauquf. Wal maqtu lan hadis maqtu. Iku qad yakunu terkadangan ono apa al mauquf wal maqtu ono iku muttasilan muttasil. Hukmuhu utawi hukum hadis muttasil. Annahu sa'tamani hadis muttasil. Iku mithlu sabiqihi sepadani saduru hadis sadurungi muttasil. Iku qad yakunu terkadangan ono apa muttasil. Ono iku sahihan sahih. Au hasanan utawa hasan au dhaifan utawa dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ngebahas mengenai hadis muttasil. Jadi hadis muttasil adalah al haditsu alladzi tasala sanaduhu bisima'i kulli rawin min ruwatihi mimman fawqahu ila muntahahu sawaun kana intihauhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam au ila sahabi. Hadis muttasil adalah hadis yang sanadnya sambung sampai hadis yang sanadnya sambung dalam artian bisima'i kulli rawin. Setiap rawi mendengar dari rawi sebelumnya sampai akhir sanad. Jadi hadis yang sanadnya sambung dengan mendengarnya setiap rawi dari para perawi hadis itu mendengar dari orang sebelumnya, ya, mendengar dari orang sebelumnya sampai Nabi sampai akhir sanad. Baik akhir daripada sanad tersebut sampai kepada Nabi atau kepada sahabat. Inilah definisi muttasil. Jadi tidak dilihat akhir sanadnya itu sampai kepada Nabi atau sahabat, tidak. Yang penting sanadnya itu sambung tidak terputus. Ini namanya muttasil. Kemudian al-muttasil juga bisa dikatakan hadis mausul, juga bisa dikatakan muttasil. Tapi yang biasa digunakan oleh para ulama mustalah ya hadis muttasil begitu. Wa bihadza, dan dari definisi ini, dari keterangan di atas ini, ulima diketahuilah anal musnad, bahwasanya hadis musnad akhassu lebih khusus minal muttasili ketimbang muttasil. Wa kullu musnadin, maka setiap hadis musnad muttasilun pasti muttasil, wa laysa kullu muttasilin, tidak setiap hadis muttasil itu musnad dan musnad. Wala hada tarif, dari definisi di atas. Fal mauqufu, maka hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Wal maqtu'u, hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Maqtu' qad yakunu muttasilan, bisa juga muttasil. Hukmuhu, hukumnya hadis muttasil. Annahu mithlu sabiqihi, sama seperti hadis-hadis sebelumnya yaitu musnad dan marfu'. Qad yakunu sahihan, bisa juga sahih, bisa hasan, dan bisa dhaif. Jadi saya di sini berikan contoh ya, contoh mudah mengenai muttasil, kemudian musnad, dan sebelumnya marfu. Jadi kalau kita ingin
memahami istilah-istilah dalam kitab mustalah ya kita harus kaitkan terus dengan bab-bab sebelumnya biar tidak lupa. Jadi seperti ini contohnya ya teman-teman ya. Jadi kita sudah ngebahas 3 bab ya. Tiga bab. Yang pertama hadis marfu, kemudian musnad dan muttasil. Maka kita bahas dari yang pertama dulu. Marfu itu apa kemarin? Hadis marfu. Hadis marfu itu adalah hadis yang sanadnya sambung. Ya kan? Kita lihat di definisinya. Hadis muttasil adalah hadis yang sanadnya sambung. Nih, al-hadis alladzi udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam salah ya. Jadi hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik sanadnya sambung atau tidak. Nah, jadi hadis marfu adalah apa? Hadis yang sanadnya hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik sanadnya itu sambung atau tidak. Kita di sini kasih warna merah aja ini. Gak ada warna merah ya? Ya nggak apa-apa lah warna ini. Jadi yang dikatakan hadis hadis marfu, yang penting sanadnya sambung. Baik hadis itu muttasil atau tidak itu tidak dibahas dalam pembahasan hadis marfu. Sehingga kalau ada contoh seperti ini. Ini hadis diriwayatkan oleh rawi 1, rawi 2, kemudian rawi 3, rawi 4, kemudian setelah rawi 4 ini mungkin langsung tabi'in sahabat, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini namanya hadis marfu, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau seperti ini ya, hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun hadis tersebut mungkin tidak muttasil. Contohnya tidak muttasil bagaimana? Seperti ini. Nah, jadi hadis rawi 1, rawi 2, rawi 3. Nah, seharusnya di rawi 3 ini ada satu guru lagi. Ada satu guru di sini. Cuman sama rawi 3 ini langsung diloncat kepada tabi'in. Nah, jadi dari rawi ini langsung meloncat kepada tabi'in. Nah, seperti ini teman-teman. Rawi keempatnya tidak disebut. Maka secara definisi ya tetap marfu kalau dia disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis rawi terakhir adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi baik sanadnya sambung ataupun tidak sambung. Jadi seperti ini pembahasan mengenai hadis marfu. Jadi rawi 1, rawi 2, rawi 3, rawi 4, kemudian tabi'in, kemudian sahabat, kemudian disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin sudah kita singgung, sudah kita bahas ya mengenai hadis marfu. Ada marfu bil qaul, ada marfu bil fi'l, dan ada marfu takrir. Teman-teman bisa lihat di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baik hadis tersebut disandarkan kepada Nabi atau tidak, baik muttasil ataupun tidak muttasil. Wallahu a'lam. Kemudian kita sekarang membahas contohnya hadis musnad. Nah, hadis musnad itu apa? Hadis musnad ya secara definisi adalah hadis yang menyempurnai 2 syarat. Apa itu 2 syaratnya? Al-muttasil isnaduhu min rawihi ila ayyantahi ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama hadis musnad itu rawinya atau syaratnya muttasil,
Kemudian yang kedua, akhir sanadnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam arti lain marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita membuat contoh ini, nah hadis musnad ya, yang pertama sanadnya sambung, kemudian syarat yang kedua adalah disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua syarat ini harus ada kalau hadis musnad. Berbeda dengan marfu. Marfu itu cukup hadis itu disandarkan kepada Nabi, maka itu sudah menjadi hadis marfu ya. Ataupun di sini saya ulangi lagi, mungkin ada tambahan marfu tadi. Ataupun yang menyandarkan itu berupa tabi'in. Nah, berupa tabi'in juga termasuk hadis musnad juga gitu. Jadi muttasil itu baik dari awal sampai akhir atau tidak muttasil, mungkin yang tidak disebutkan adalah sahabat umpamanya ya. Yang tidak disebutkan adalah sahabat. Ini juga masuk muttasil juga. Contohnya di sini seperti rawi ya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini langsung menyandarkan, tabi'in langsung mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang musnad, bagaimana musnad? Musnad ini harus ada dua ini. Yang pertama sanadnya sambung, kemudian yang kedua disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga rawi satu harus betul-betul mendengar dari hadis dari rawi kedua atau dari gurunya ya. Ini rawi di atasnya, rawi rawi satu mendengar dari gurunya rawi dua juga mendengar dari rawi tiga mendengar dari rawi empat mungkin langsung mendengar dari tabi'in mendengar dari sahabat mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya muttasil. Sanadnya sambung, tidak ada rawi yang dibuang atau tidak disebutkan. Kemudian disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua harus disandarkan kepada Nabi, baru musnad. Kalau hadis tersebut tidak disandarkan kepada Nabi, ya kan? Hadis tersebut umpamanya cuma sampai kepada sahabat saja, tidak Nabi, maka itu bukan musnad. Tapi nanti dia masuk ke dalam definisinya mauquf. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu hadis muttasil yang barusan kita baca. Hadis muttasil adalah hadis yang sanadnya sambung. Baik akhir hadisnya itu sampai kepada Nabi atau sampai kepada siapa? Kepada sahabat. Nah, kita di sini ubah warnanya ya. Ini kebalikannya marfu berarti ya kalau muttasil ya. Kalau marfu itu harus disandarkan kepada Nabi walaupun sanadnya tidak sambung. Kalau muttasil sanadnya harus sambung walaupun tidak disandarkan kepada Nabi. Nah, sedangkan musnad ini yang mengumpulkan kedua-duanya. Hadisnya harus sambung, sanadnya harus sambung, kemudian dimarfukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari penjelasan tadi, hadis mauquf, nah, itu juga bisa muttasil. Kenapa hadis mauquf bisa muttasil? Ya kalau sanadnya sambung, contohnya seperti ini mauquf ya. Nah, seperti ini nih. Nah, di sini tidak ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis muttasil ya, muttasil yang penting sanadnya sambung walaupun akhirnya itu berupa Nabi atau sahabat. Rawi 1, rawi 2, rawi 3, rawi 4 tabi'in, kemudian yang terakhir adalah sahabat, tidak disandarkan kepada Nabi. Ini namanya mauquf. Lah mauquf ini juga bisa masuk kategori hadis muttasil karena persyaratan hadis muttasil adalah yang penting sanadnya sambung walaupun sanad terakhirnya, rawi terakhirnya
itu menyandarkan kepada Nabi atau tidak. Seperti itu teman-teman. Jadi ini kurang lebih ringkasan daripada 3 perbedaan hadis marfu, musnad, dan mutasil. Dan beberapa contohnya, bahwasanya marfu itu yang penting disandarkan kepada Nabi. Kemudian mutasil itu yang penting sanadnya sambung, baik disandarkan kepada Nabi atau tidak. Kemudian kalau musnad ya harus ada dua-duanya. Yang pertama sanadnya sambung, yang kedua harus disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua insyaallah.